Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Halo teman-teman The Jack Mania, kembali lagi di podcast Om Bambang, obrolan bareng Litbang yang kali ini dipandu oleh gue, Raffi. Tapi gue nggak sendirian, hari ini gue berdua, ada teman gue yang paling ujung, siapa dulu namanya? Gue Fakih dari Litbang Jack Mania juga. Dan ada tamu spesial nih kita nih, Om Fakih. Ayo diperkenalkan dulu. Nama gue Ronaldo Marco van Basten, Korwil di Jack Mania Kebagusan. Yo, jauh-jauh dari kebagusan nih buat datang ke acara podcast Om Bambang. Sebelumnya gimana kabarnya abang-abang? Pada sehat-sehat nggak? Alhamdulillah. Kalau dari gue pribadi juga sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Jadi kita bakal ngobrolin. Biasanya kalau Litbang kan nggak jauh dari obrolan-obrolan tentang data, tentang statistik kayak gitu-gitu lah ya. Nah hari ini tuh sebelum saat ini di shoot akan ada pertandingan lanjutan putaran kedua Liga 1 2023-2024 yang kita fokusnya tentu di Persija dong. Nah makanya kita coba pengen ngobrol gimana sih Persija menghadapi lanjutan putaran kedua, bahkan bukan putaran kedua, jadi berhenti di tengah-tengah nih abang-abang. Berarti bukan pas di putaran satu selesai, tapi karena ada ya agenda-agenda lain lah ya. Nah gue penasaran banget pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman gimana pendapat teman-teman terkait dengan Persija hari ini ataupun peluang-peluang kita lah. Nah, gue pengen ngobrol ke Bang Fakih dulu, Bang Fakih. Bang Fakih, menurut Bang Fakih nih, evaluasi Persija dari apa yang udah ditampilin di kemarin sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Oke, kalau dari gue pribadi ya, ngelihat Persija, mungkin kita semua sepakat kalau Persija tuh mainnya bagus. Ya, indikatornya apa? Yang pertama dari possession ball. Betul. Kita selalu menang. Itu dari mungkin beberapa pertandingan 90% kita pasti menang. Dan sebetulnya ide permainan sepak bola itu seperti apa sih? Yang pertama transisi menyerang. Kita selalu berhasil membawa bola dari kiper sampai ke penyerang. Cuma masalah kita ada di sepertiga permainan akhir. Ya, ada di striker, depan, berarti di depan dong ya? Depan, betul. Oke. Dan itulah yang harus jadi bahan evaluasi dari Thomas Doll dan manajemen tim supaya gimana caranya striker kita mampu buat menyelesaikan peluang-peluang yang ada gitu. Dan yang kedua, mungkin menurut gue pribadi adalah transisi negatif atau bertahan. Kita nggak mampu buat mengantisipasi serangan balik, counter attack dari tim-tim lawan, di mana pada akhirnya peluang-peluang dari mereka itu gampang buat menjadi gol-gol yang ada di Persija saat ini gitu. Kalau menurut gue pribadi. Oke. Itu juga sebenarnya tercermin di 6 pertandingan pembuka. Betul. Putaran kedua gitu. Karena benar kata Bang Fakih, 57% sampai 58% itu possession kita selalu menang di 6 pertandingan itu. Cuman memang mungkin hasilnya nggak semuanya menang. Ya. Kalau menurut Bang Ronald melihat kan poinnya kan kemarin 6 pertandingan itu kan kita harusnya 18. Ya. Tapi yang kita dapetin 12 sebenarnya bagus juga nih. Hanya kehilangan 6 poin yang kebetulan dari 3 pertandingan. Itu menurut Bang Ronald gimana? Kalau menurut pendapat pribadi saya melihat tim Persija saat ini dibanding tahun lalu ya. Oke. Kalau dilihat dari segi prepare tim juga udah bagus ya kan. Bagus ya. Udah bagus dalam artian kita nambah ada di back ada Rizky Ridho, Betul. ya kan? Terus juga kembalinya lagi Marco Simic, ya kan. Oke. Cuman yang sangat disayangkan dalam pertandingan sampai detik ini, sampai kemarin kan terakhir dari bawah saya setuju, dari bawah itu bagus, kita possession yang bagus selalu lah. Menang nih, selalu menang. Cuman finishing ini ya jadi PR berat lah. PR berat buat pelatih kita. Thomas Doll ya kan, nambahnya alhamdulillah kan kita udah ada Gustavo juga hadir lagi ya. Betul, kan? akhirnya sudah mulai latihan lagi nih Gustavo ya. Gustavo udah datang ya kan. Saya pikir kedepannya kita akan bisa matching dalam artian ada Simic, ada Gustavo. Kalau ini nantinya kedepannya bisa diduetin, bisa lebih jos lah karena kan kita tahu sendiri Simic pernah di kita seperti apa. Oke. Gitu. Berarti salah satu ide lo nih, maksudnya selama ini kan Persija selalu memainkan satu striker. Ya. Berarti ide lo salah satunya adalah kenapa sih nggak dicoba 2 nih strikernya ya?
Bagus juga tuh, bisa Betul, jadi betul. opsi maksudnya beberapa pertandingan. Kalau menurut Bang Fagi gimana Bang? Kalau buat ngomongin formasi ya, kalau gue pribadi mungkin gue pengen banget sih. Maksudnya dari gue pribadi, pendapat gue pengen banget ngelihat Persija yang kita tahu kan dari awal musim kita pakai 3 back. Oke. 3 back dari entah 3-5-2 atau 3-4-3 dan lain sebagainya. Gue pengen banget coba Persija sekali-kali dong pakai 2 back misalkan. Jadi nggak pakai tren-tren yang udah dipakai terus gitu. Iya. Misalkan gue pengen banget ngelihat Kudela jadi DMF. Karena seperti yang kita tahu mungkin di DMF musim ini kita selalu kecolongan di DMF. Ya. Oke. Mungkin bisa dicoba Andres Kudela dipasang di posisi defensive midfield. Ya, itu kalau dari pendapat gue pribadi. Menarik sih sebenarnya. Iya. Jadi coba 2 back. Iya. 3 back aja saya suka deg-degan kalau nonton Persija 3 back, tapi 2 back lagi. Tapi kalau menurut Bang Ronald, apa sih kelemahan? Oke, tadi dibilang striker kita kurang gitu. Oke, kalau misalnya striker kita kurang, kita nggak bisa cetak gol. Tapi kalau misalnya belakang kita bagus, kita nggak kebobolan dong. Ya. Nah, ini masalahnya nih. Kita sering kebobolan dan kita sering kehilangan poin. Yang mulai putaran kedua aja kita udah kehilangan 6 poin. Dan semuanya itu dalam posisi kita pernah unggul. Ya, setuju. Lawan Bayangkara kita udah unggul, lawan Persita. Persebaya kita sudah unggul, Ya. bahkan lawan Persita kita sudah unggul. Ya. Yang kalau misalnya mereka bertahan aja, kita 18 poin. Benar. Menurut Abang gimana? Selain lini serang kita, apa sih masalahnya sebenarnya? Untuk saat ini transisi sih benar. Transisi Transisi, dari ya? menyerang ke bertahan itu emang sangat penting juga kan. Karena dilihat di 75 menit terakhir tuh sering banget. 75 ya? Iya, 75. Itu pemain kita tuh kurang konsentrasi lah. Konsentrasi bertahan. Kelelahan mungkin Iya. ya? Dan yang agak membingungkan mungkin ketika kita unggul, ini setuju atau enggak ya? Kita selalu bertahan, bener gak sih? Oh iya, Ya kan? betul, Kita betul. unggul 1-0, sempat non Bekasi wah udah unggul 1-0, masa iya sih nggak bisa 2-0 gitu ya kan? Ternyata pas babak kedua kita bertahan, itu yang agak bingung gitu. Kenapa nggak nyerang terus gitu kan? Baik. Dan akhirnya terlena, akhirnya gol. Malah kebobolan. Nanti Kebobolan. ngejar lagi malah susah. Iya. Ya udah. Untung itu kejadiannya waktu PSM kita masih bisa cetak gol lagi tuh Iya. ya kan. Udah disamain ya, itu mungkin salah satunya. Cuman gue mau menyoroti nih, abang-abang mau setuju atau enggak. Gue coba ngelihat kita kok jadi gampang banget kebobolan dari bola-bola yang silang. Maksudnya crossing dari Iya. sayap, Iya, betul. ataupun mungkin cutback. Ini siapa sih yang salah seharusnya nih? Yang bukan kita cari kambing hitam ya, tapi kira-kira apa sih yang terjadi nih? Nah, itu yang sebetulnya jadi PR Thomas Doll di musim ini. Karena kalau lo perhatikan, dari 6 pertandingan atau 7 pertandingan uji coba kemarin, lawan Persita Tangerang, kemarin kita 2-2, 2-2, oke. itu semua golnya lewat crossing. Iya. Oke, Ide, iya, dari tandukan. Ya betul. Dan dari yang 6 pertandingan kemarin di putaran kedua, kita kemasukan 3 dari 6 gol lewat sundulan. Oke. Ya, itu Oke. sebetulnya PR yang harus secepatnya dibenahi, karena di musim lalu kalau kalian perhatikan kita selalu bisa cetak gol, selalu unggul lewat sundulan. Karena apa? Kita punya banyak pemain-pemain tinggi. Iya. Ya kan, dari Abdullah Yusuf Helal, Sampai Samuyama juga bisa Samuyama. cetak Hans gol dari- Samuyana, Oke. Ayama, ya kan? Tapi kenapa di musim ini malah Menurun ya? menurun gitu? Oke. Entah karena postur tinggi badan pemain Persija yang baru musim ini jadi problema gitu. Itu sih menurut gue. Kalau Bang Ronald, Bang, tadi dibahas dikit masalah Perihal set piece ya tadi ya. iya, perihal kayak umpan diagonal segala macam itu, kalau dari segi lawan ya mungkin lebih dia mungkin udah skemain lah. Oke. Skemain dalam artian mungkin di latihan udah diteruskan segala macam. Balik lagi fokus pemain kita nih yang selalu tahu-tahu di belakang ada orang ya kan. Oke, Di second lane lah tahu-tahu muncul ada orang. Nah, kadang tuh sering telat tuh. Sering telat ya. kan mungkin karena mengadopsi 3 back ini, jadi yang kiri kanan kita kan agak gantung nih. Betul, Ya kan, betul. transisi naik turun kan. Emang karena sekarang itu dibutuhkan tuh pemain yang kiri kanan itu yang overlapnya naik turunnya cepet lah gitu. Betul. Karena kan keseringan tahu-tahu gol ya kan. Seringannya kayak gitu. Seringannya kayak gitu.
Nah itu sebenarnya menjadi ini juga karena kita masih lumayan panjang Bang. Ada 11 pertandingan lagi 11 ya. pertandingan terakhir. 11 pertandingan lagi dan yang paling dekat besok adalah lawan Borneo. Saat di syuting ini belum pertandingan baru sekitar 3 hari lagi. Itu away melawan pemuncak klasemen saat ini ya kan? Betul. Walaupun di stadion baru dan ada pertandingan-pertandingan besar kayak di situ nanti kita masih ketemu Persib. Bali, Ya. masih ketemu Persib juga. Terus ya ada beberapa tim lah yang memang ada di posisi atas. Bang Ronald menurut lo peluang kita gimana menatap 11 pertandingan ke depan ini? Peluang sih masih sangat terbuka ya. Terbuka. Ini menuju championship round ya, Ya. yang 4 besar ya. 4 besar. Ya, masih terbuka lah. Terbuka dalam artian minimal banget di home kita harus menang terus nih. Oke. Ya kan. Kalau away ya syukur-syukur menang. Kalau bisa jangan sampai nggak ada poin. Jadi minimal imbang. Ya, Minimal remis. Ya. Iya. Karena kita udah kehilangan poin di pertandingan sebelumnya nih. Banyak banget ya. Udah banyak banget di kandang kita seri kan. Minimal kalau di kandang harus menang lah kasarnya. Karena menurut saya ya kalau dilihat dari klasemen juga tahu sendiri kan bedanya tipis-tipis banget nih. Tipis ya. Ya kan tipis-tipis banget. Kalau kita nggak menang di tiap pertandingan, minimal banget di pertandingan home, ya kita juga agak sulit juga. Harus nutup, Ya. harus ini ya, mengubur asa. Tapi kalau Iya. menurut gue masih bisa sih. Sangat bisa. Karena kan ada tim lain juga, tim lainnya Iya. tahu-tahu kepleset, Iya. kita bisa dapat keuntungan kan. Harusnya masih bisa. Kalau menurut Bang Faki, menurut hitung-hitungan litbangnya gimana Bang? Oke. Untuk 11 ini, berarti kalau 11 itu 33 poin loh Bang. 33 Iya, poin total maksimal keseluruhan. yang bisa Maksimal. didapatkan. Kita sekarang Iya. poin kita 32. 32. Berarti gimana tuh menurut Abang hitung-hitungannya? Oke, bicara soal babak championship series atau 4 besar atau semifinal ya kita sebutnya. Itu kan artinya kalau misalkan kita lihat data yang ada di Liga 5 musim terakhir, ya kan? Liga 1 nih ya berarti Liga ya? 1. Oke. Nggak mungkin Liga Inggris. Enggak, maksudnya ISL nggak ikut. Iya, berarti saya Liga nggak 1 ikut, Liga aja? 1 aja. Ya, oke. 2017 sampai 2024 sekarang. Oke. Itu kita bisa melihat bahwasanya rata-rata dari tim 4 besar Ya. itu ada di poin 57 poin. Oh, 57 poin, ya. Kalau misalkan kita memprediksi peluang Persija di 57 poin tersebut, artinya kita harus memenangkan sekitar 7 match atau Dari 8 match 11, lah ya. Oke. Dari 11 match. Oke. Ya. Dan itu masih kemungkinan besar masih ada. Karena apa? Karena kita bakal masih banyak main home juga dan home-nya juga kemungkinan yang seperti kita tahu insya Allah bakal main di GIS. Di JIS, dikabarkan ya akan Dikabarkan. di JIS. Oke, Iya. oke. Insya Allah juga itu bakal jadi peluang Semangat besar ya. banget ya Iya. buat main-main Pemain Persija. kita benar. Memacu lah. Betul. Atmosfer baru, JIS ya kan? Ya, jadi kalau bicara peluang masih sangat mungkin sih, sangat mungkin terjadi. Walaupun kita juga masih harus berharap tim-tim lain tersandung, Iya, kalau nggak dapat poin penuh. Karena kalau kita juga dapat poin penuh, tim-tim lain dapat poin penuh juga sama aja bohong. Tapi biasanya agak-agak kalau ngarep-ngarep dari orang nih siap-siap patah hati nih Bang biasanya. Itu dia masalahnya itu. Gitu Cuman ya nggak masalah karena sepak bola itu permainan di atas lapangan, bukan di atas Oke, kertas. oke, Ya. oke. Oke, seperti itu. Tapi terlihatnya masih punya peluang ya maksudnya. Peluang masih besar Kemarin banget. Madura kayaknya ini banget, naik banget. Naik Udah banget. mulai Ya, goyang udah juga mulai nih. agak Udah dong. mulai goyang juga Ya. nih. PSIS juga. Udah mulai goyang. Udah mulai goyang Ditinggal juga. sama Carlos Fortes kemarin. Oh iya ya, baru Carlos di. Fortes. Oke. Dan kita masih ketemu PSIS ya? Dan kita masih ketemu PSIS di home. Di home. Masih di home ya? Oh, berarti adalah peluang kita untuk. Harusnya masih besar peluangnya. Nah, dengan squad kita yang ada nih, praktis nggak berbeda karena nggak ada penambahan pemain. Ditambah cuman adanya Gustavo Iya, yang Gustavo. kembali fit. Ya. Kemarin uji coba 2 kali, satu lawan Legion FC cetak gol. Memang mungkin Liga 3 ya levelnya. Betul. Nah, kemarin lawan Persita juga cetak gol. Ya, ada angin segar lah ya. Abang lihatnya gimana dengan adanya Gustavo ini? Saya tadi bilang ya, kalau Gustavo itu kan kita tahu sendiri di Arema lagi cetak gol mulu nih. Iya. Ya kan? Tapi kan dia sempat hilang nih bang. Iya. Maksudnya karena cedera atau Nah itu kasarnya gini, kita pengen striker yang haus gol lah. Oke. Ya kan? Giran dibeli ya apa sih di kita cedera.
Ya, ya kan? Istirahat Ya, dulu, Iya, istirahat dulu lah. Mungkin prepare nih buat Iya, prepare. buat liga liga ini kan seterusnya ini. Jadi Gustavo ini kalau bisa saya bilang itu dia bisa ditandemin dan pemain semua bisa support dia, ya amin-amin bakalan jadi top skor juga gitu. Top skor dalam artian bisa ngebangkitin pemain Persija Betul, juga betul, nih, betul. tim juga kayak gitu. Selain itu apa? Selain Gustavo berarti kalau Abang melihat peran-peran pemain yang lain juga kira-kira bisa nggak sih untuk menopang dia? Dia kan tipikalnya finisher nih ya. Iya. Nggak kayak, maksudnya selama kita main ini kan kita selalu pakai fast nine segala macam. Kira-kira bakal klop nggak sih sama pemain yang udah ada? Soalnya Rio Matsumura pasti udah punya cara mainnya sendiri. Ya, Dia punya ya. cara menurut Abang gimana? Mungkin kalau dari bicara tahun kemarin ya dengan tahun ini yang agak sangat sedih sih mungkin performa main aja sih yang agak turun gitu. Agak turun ya? Iya, agak turun dalam artian kita tahu dulu Reski Pandi gimana, ya kan? Oh ya meledak-ledak Iya banget kan? kayaknya ya Resi Fandi juga ya. Darder ya kan, wah cakep lah ya kan, sampai kita pun termasuk kebobolan paling dikit Musim lalu kita termasuk ya yang kan? paling sedikit. Iya, dan selalu apa sih namanya dibilang ya MPV lah gitu kan, Oke. enak lah dilihatnya. Oke. Terus juga ada Riko Simanjuntak juga Betul. lagi naik turun ya kan, performanya. Belum lagi pemain-pemain kayak kita menarik ada Raihan Hanan. Raihan Hanan juga Iya. main. Oke ya, iya. Raihan oke Hanan banget. ini menurut saya bagus dalam artian kita tahu sendiri kan mainnya fighting, Oke. biar usia muda fighting, nggak kenal siapa lawannya gitu. Oke, Kasarnya oke. mau usia muda, usia tua gas terus gitu. Meskipun masih belia kan. Belia. Itu masih oke lah. Bang Faki ngeliatnya gimana Bang dengan squad yang ada Bang? Oke. Kita nggak ada penambahan, jadi alhamdulillah Gustavo sudah sehat. Semoga nggak sakit lagi nih. Amin. Ya kan, nggak sakit lagi, bisa cetak 20 gol lah kalau bisa. 30 kalau Oh 30 ya. 33. Biar menang terus nih, Biar menang terus. Gimana Bang Faki? Oke, kalau Gustavo, gue ngelihatnya sebagai rangkaian puzzle yang hilang. Maksudnya Oh, gitu. dia bisa menjadi bagian dari puzzle yang dibutuhkan Persija. Oke. Karena apa? Kita butuh pemain yang kuat nahan bola. Selain finishing, kita butuh kuat nahan bola. Selama ini kita berarti nggak ada ya? Nggak ada. Satu pemain Marco Simic. Cuman seperti yang kita tahu Marco Simic juga mungkin udah bukan masanya. Iya, iya. Ya. Mungkin masih belum menemukan kembali sentuhannya. Ya. Gustavo ini pemain yang bisa kuat pegang bola. Oke, Ya kan? benar. Walaupun kita tahu di Arema dia kebanyakan cetak golnya lewat penalti. Penalti. Nah, itu yang harus kita tunggu di musim ini seperti apa. Ya. Oke. Mudah-mudahan dia bisa klop dengan skuad yang ada dan menemukan performa terbaiknya di Persija. Oke. Gitu. Oke. Nah ini mungkin yang paling dekat. Yang paling dekat kita akan ke Borneo, Woi, iya. away Borneo, ketemu Borneo FC. Puncak klasmen. Dia pemuncak klasemen. Peluangnya gimana menurut abang-abang? Apakah kita bisa curi poin? Karena dia luar biasa nih, baru kalah 2 kali. Ya. Baru kalah 2 kali musim ini, poinnya juga ke peringkat 2 sebenarnya agak jauh. Cuman kita kan bisa mengabaikan poin sesama peringkat 4 ya, karena kan 4 besar ini kan tetap akan diadu lagi gitu. Menurut abang-abang gimana peluangnya? Kalau ngelihat performa striker kita nih yang tadi bilang kan puzzle yang hilang itu agak alhamdulillah dan percaya Ini agak nih bang nih. bahwasanya esok nih kita akan menang lah, bisa menang. Bisa ya? Bisa menang, bisa curi poin juga karena Gustavo ini kan yang dibilang itu dia bisa cetak gol di tiap uji coba gitu kan. Oke. Udah mulai pelan-pelan agak nyatu ya kan. Tinggal besok konsistensinya aja. Ya kan. Terkadang kan kayak uji coba dan gak uji coba kan beda juga nih. Betul. Tensi ya kan gitu. Tensi, Atmosfernya emosional, beda ya, atmosfer animonya. ya. Belum Apalagi lagi besok kan- liga ini iya. beda ya. Belum lagi Borneo ini lagi semangatnya menggebu-gebu, ya kan? Karena dia punya puncak klasmen, ya kan? Tapi semangatnya ketinggalan di stadion yang kemarin kan stadionnya beda nih. Stadionnya Iya. baru. Iya, dia kan bakal main di Balikpapan nih bang ceritanya. Stadion Segiri direnovasi, dia bakal main di Iya, di Batakan. Batakan ya? 2 jam dari Samarinda lah kurang lebih. Makanya itu saya bilang tadi, kenapa percaya diri ya itu. Salah satu stadion. Salah satunya. Ini kebetulan juga nih Bang. Bang Sony ini
Persija mungkin pertama kali main di stadion ini ya, kayaknya ya. Coba di ini dulu, coba dikonfirmasi. Menurut Bang Paki gimana Bang? Oke, Persiapan kita bicara buat soal Borneo ya. Lawan Borneo. ya. Sampai video ini dibuat, ini kan Borneo kan kalau kita lihat datanya saat ini kan dia baru kalah 2 kali dan kekuatan dia tuh sebetulnya pertahanan dia baru kemasukan sekitar 16 gol. Paling sedikit nih. Paling sedikit di Liga 1. Harusnya kita tuh yang kayak gitu. Harusnya musim lalu. Musim lalu soalnya begitu, kita berkaca begitu ya. Karena mereka punya 2 back asing yang kuat, ya salah satunya Leo Lelis yang udah makan asam garam di Liga Indonesia. Leo Lelis kuat, back yang kuat lah ibaratnya. Dan walaupun mereka sekuat itu ya, kita nggak menutup kemungkinan tetap masih punya peluang. Karena apa? Mereka pernah 2 kali kalah, termasuk kalah lawan Persebaya. Dimana kalau kemarin kita lihat Persija lawan Persebaya, kita bisa ngimbangin, bahkan harusnya kita menang. Harusnya menang ya, Harusnya di menang, Surabaya karena ya. Ya, setuju. Udah unggul 1-0 terlebih Kita dahulu, unggul lebih dulu. tapi disamakan. Ya, jadi nggak ada masalah. Harusnya kita bisa main fight. Mereka juga sama-sama di stadion baru. Mereka harus adaptasi. Kita adaptasi juga. Harusnya kita sama-sama imbang. Nggak ada masalah ibaratnya. Oke. Berarti masih punya optimisme nih Optimis teman-teman pasti. untuk menatap 11 loh ini. 11 match sisa. Semoga nggak jadi 11 menit yang bikin kita pusing ini. Harusnya. Harusnya. Kita berharapnya enggak gitu. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Kalau mungkin apa yang menjadi ini Bang, harapan abang-abang untuk ini Persija ini mainnya kalau bisa kayak gini deh besok nih, atau apa gitu. Oke, besok yang penting nggak kebobolan aja pas udah unggul, atau gimana menurut abang-abang? Apa harapannya ini buat 11 pertandingan ini? Final ya, serasa final ya kan? Serasa final, betul. Paling dari pemain kan kita tahu sendiri lah, pemain kita top semua ya kan. Paling baik lah di Paling Indonesia baik, ya kan. Dan hanya satu menurut saya performanya aja nih turun ya kan. Semoga kedepannya 11 tim ini bareng-bareng tatap ya kalau kita mau OTW ke Final Four lah. Final Four ya, benar. Final Four. Benar. Final Four konsistensi dia terus, dan jangan sampai jangan muluk-muluk yang tadi bilang 7 lah. Semuanya kalau bisa menang Oh gitu, iya. ya kan. Biar aman. Biar aman. Udah, iya bener, biar aman. Kalau udah 7 ya 11 menang ya aman udah ya. Karena ngelihat yang bilang Fazal yang tadi hilang itu, ya nggak menutup kemungkinan kita bisa menangin itu semua. Oke nih Bang, ini mungkin jadi penutup kali ya, jadi closing kali untuk pembicaraan kita. Siapa tahu pemain Persija pada nonton juga nih. Besok kirimin aja ke DM ini, lu tonton nih, lu tonton nih. Apa sih Bang yang pengen lu sampein sebagai Korwil juga, mungkin perwakilan dari teman-teman di Jackmania juga, apa sih lu pengen lu sampein nih ke 11 pertandingan ini yang harusnya jadi final buat mereka? Coba dari Bang Ronald, gue penasaran pengen denger. Kalau dari saya pribadi, pesan ke pemain tetap konsisten apapun keadaannya, tetap kasarnya lambang Monas di dada ini sakral lah. Oke. Biar gimana apapun itu tetap kemenangan itu harga mati. Dan mungkin ada tambahan buat teman-teman Jackmania, apapun kondisi Persija, mau menang mau kalah, karena kita ada ya karena Persija. Oke. Apapun itu kita dukung. Betul, harus dong tetap. Datang stadion. Apapun hasilnya Bang ya. Selalu jaga nama baik Persija di Jackmania. Wajib. Kurang lebihnya itu aja. Oke, thank you Bang. Bang Fakih, closing statement dari Abang dari hasil pembicaraan kita. Khususnya 11 pertandingan ini menuju, ini kan rada beda nih Bang Fakih. Kalau dulu 11 pertandingan udah selesai. Sekarang 11 pertandingan plus 2 lagi nih, 2 atau 3, 2 atau 4 pertandingan lagi karena ada 4 besar, dan kita harapan kita masuk 4 besar lah. Masa Persija nggak 4 besar? Ya, Bang Fakih. Kalau harapan gue pribadi ya, khususnya buat anak Jackmania, tolong kita penuhin stadion lagi, kita bikin atmosfer pertandingan yang bisa menekan lawan ya, karena peluang masih ada. Dan tolong buat pemain juga jaga marwah Kota Jakarta, karena biar bagaimanapun Persija adalah bagian dari Kota Jakarta gitu. Oke. Thank you abang-abang yang udah hadir di podcast Om Bambang, obrolan bareng Litbang. Ada
Bang Ronald dari Korwil Kebagusan, ada Bang Fakih juga. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal, thank you. Kita bakal sering-sering hadir lagi nanti kalau misalnya diundang lagi, datang lagi ya Bang ya. Oke, Aman ya, siap, kita Bang. ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dulu dong. The Jack. Maya.